Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Bodro. Di video kali ini aku ingin memberikan tips khususnya untuk kamu yang saat ini masih suka ngerasa kurang pede, grogi, masih malu-malu untuk berbicara di depan umum. Hari ini aku akan memberikan sedikit tipsnya ya. Yuk kita tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, untuk kamu yang saat ini masih ngerasa grogi, kurang pede, malu, dan ngerasa nggak nyaman jika berbicara di depan orang, insya Allah hari ini aku akan memberikan sedikit tips untuk kamu untuk mengurangi sedikit rasa tidak nyaman tersebut. Kadangkala kita sebagai speaker atau yang ingin memberikan presentasi, pada saat kita di depan kita ngerasa, duh gimana ya, nanti ada nggak ya yang dengerin saya, ntar gimana ya, aduh ngomongnya belibet nggak ya. Nah, ada nggak yang ngerasa seperti itu? Tentunya ada ya. Untuk berbicara di depan umum, ada beberapa hal-hal yang mungkin remeh-temeh tetapi harus kita pelajari agar kita ngerasa lebih pede gitu. Nah, sekarang kita akan coba bedah satu-satu hal-hal apa sih yang bisa membuat rasa percaya diri kita itu timbul. Hal yang pertama adalah pahami. Kok harus dipahami ya Mbak ya? Ya, kita harus memahami. Pertama, kita harus memahami kira-kira jenis acara apa yang akan kita datangi atau kita presentasi di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan audiensnya? Oh, anak-anak muda. Oh, rata-rata ibu-ibu. Rata-rata masih anak-anak SD. Nah, kita harus sesuaikan dong. Kemudian rundown acaranya. Kita nanti tampilnya di jam yang keberapa? Jangan sampai kita datang pada saat sebentar lagi kita mau maju untuk presentasi, pasti kegugupan itu akan ada di sana. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, yaitu materinya. Gimana kita mau menyampaikan materi kalau materinya sendiri kita nggak tahu materi apa itu. Jadi intinya adalah semakin banyak kita memahami tentang acaranya, rundownnya, kemudian materinya, maka itu membuat kita akan semakin lebih pede. Nah, untuk materinya, jika kita sudah memahami materi tersebut, maka kita bisa mencari celah-celah di mana siapa tahu nih, oh pertanyaan ini yang akan muncul. Oh, saya harus mencari jawabannya. Nah, di sini poinnya. Jika kita sudah menguasai materi, kita udah tahu kira-kira orang akan bertanya apa ya. Nah, di sini akan menjadi poin plus untuk speaker tersebut, karena otomatis oh iya ya, ternyata anak ini pintar loh, dia tahu loh. Otomatis itu akan menambah rasa pede kita. Ya enggak, teman-teman? Betul kan? Oke. Yang kedua yaitu cara pandang. Kita akan melihat arah pandang kita bagaimana terhadap audiens. Harusnya arah pandang kita itu tegak lurus terhadap audiens. Tapi Mbak, saya itu kadang malu, grogi, apalagi waktu pertama kali saya tampil. Otomatis ntar kalau saya ngelihat ke audiens, saya tambah grogi Mbak, gimana dong? Nah, di sini tipsnya. Jika kita grogi untuk melihat bola matanya secara langsung, maka kita bisa melihat di antara alis, bisa ke daerah dahi juga bisa, atau ke dagu ya, ke sini juga bisa. Nah, nanti kalau kita sudah mulai rileks, mulai nyaman, maka kita bisa langsung menatap bola matanya. Dan untuk arah pandangan ini, kita jangan hanya melihat ke satu sisi doang, ke kanan misalkan, atau ke kiri aja misalkan, atau ke kanan, ke depan aja. Wah, jangan seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita itu menyamaratakan antara kiri, tengah, atau ke kanannya, seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman. Poin yang ketiga adalah suara. Nah, kenapa suara ini sangat penting di dalam
public speaking karena jika kita menjadi seorang speaker, secara otomatis suara kita yang akan didengar. Dan dari suara ini, pesan-pesan akan tersampaikan kepada audiens. Bagaimana jika suara kita terlalu kecil? Kira-kira sampai nggak ya pesannya? Atau suara kita terlalu nyaring? Wah, bakalan sakit di telinga kita. Telinga kita aja sakit, apalagi telinganya audiens ya. Di situ. Jadi di sini suara dan yang satu lagi adalah artikulasi. Jadi suara dan artikulasi itu sangat penting dalam seorang public speaker. Jadi di sini kita harus mengerti kira-kira suara seperti apa sih yang baik. Kira-kira kalau suaranya datar-datar aja gitu enak gitu didengar. Contohnya kayak gini, halo teman-teman, saya hari ini mau membahas tentang, nggak nyaman banget ya. Nah, gimana kalau misalkan seperti ini? Hai teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang public speaking. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Nah, di situ. Kira-kira gimana? Dengan intonasi, kemudian dengan level suara yang pas, kira-kira nyaman nggak untuk didengar? Nyaman nggak untuk dilihat? Nah, di sini ya. Jadi teman-teman harus tahu gimana mengolah intonasi tersebut dan kira-kira level suara yang seperti apa sih cocok untuk kita pada acara tersebut. Tips selanjutnya yaitu tips yang keempat itu adalah tempo. Kalau kita ngomongnya ya nggak usah lah ya jadi seorang speaker, kita ngobrol aja sama teman kita. Kalau kita ngomongnya kecepatan, kira-kira teman kita nyaman nggak? Bisa tersampaikan nggak sih apa yang kita sampaikan? Nggak ya, otomatis ya. Nah, jadi di tempo ini kita juga harus menyiasati. Misalkan kita mendapatkan waktu hanya 30 menit, tetapi materi yang kita sampaikan itu padat banget dan itu banyak banget. Nah, ini perlu adanya latihan. Kita harus, gimana tipsnya? Kita atur. Kira-kira untuk opening kita butuh berapa menit? Untuk ngisinya kita butuh berapa menit, dan closingnya kita tutup butuh berapa menit, atau di situ kita campur tanya jawab. Nah, di situ dari situ kita harus adanya latihan kira-kira tempo yang pas itu seperti apa dan audiensnya bagaimana. Kalau anak-anak muda tempo yang agak cepat nggak masalah, tapi untuk usia-usia ya 50 ke atas nggak mungkin dong kita ngomongnya cepat-cepat gitu. Amannya sih kita menggunakan tempo yang medium untuk semua acara seperti itu. Nah, kemudian yang gak kalah penting, ini yang kelima tipsnya adalah interaksi. Ini kadang dilupakan untuk speaker-speaker pemula. Ya, di sini saya sendiri sih bukan seorang speaker ya, saya biasanya hanya membawakan sebuah acara. Dan di sini interaksi itu sangat sekali diperlukan. Bayangin deh, kalau kita datang kemudian kita ngisi acara, opening, ngisi acara, closing, pulang gitu aja tanpa ada interaksi. Kira-kira kita tahu nggak apa sih pesan yang sudah saya sampaikan? Kira-kira nyampe nggak ya ke audiensnya? Atau audiensnya paham nggak ya? Nah, di situ ya teman-teman ya. Di situ butuh yang namanya interaksi. Nah, jadi di sela-sela kita mengisi materi, lebih baik kita berinteraksi. Interaksinya gimana, Mbak? Ya boleh kita misalkan mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua. Terus kalau misalkan, tapi kalau nggak ada yang nanya gimana? Ya kalau nggak ada yang nanya, ya kitalah yang nanya gitu kan. Gimana caranya supaya ada dua arah, bukan hanya kita saja yang menyampaikan, tetapi audiensnya juga harusnya menyampaikan unek-uneknya. Nyampe nggak pesannya? Begitu. Nah, dari interaksi ini kita bisa tahu bahwa pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke audiens. Audiensnya paham dari cara kita berinteraksi. Nah, itu tadi 5 tips bagaimana caranya kita untuk meredam rasa grogi, rasa kurang pede dan tidak nyaman dalam diri kita. Oke, terima kasih untuk video kali ini.
sudah ditonton sampai habis, alhamdulillah ya. Nah, saya punya sedikit bocoran juga sebenarnya Mbak Budru belajar di mana sih kok bisa ngomong gitu ya, kok bisa enak ngomongnya di depan banyak orang gitu. Nah, kebetulan saya 2 minggu terakhir ini mengikuti public speaking training, Let's Talk namanya. Nah, di dalam public speaking training Let's Talk ini kita diajarin gimana caranya untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian diajarin cara-caranya dasar dari public speaking tersebut. Nah, oke, tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar batch 2. Ditunggu. Terima kasih.